Halo teman-teman, kembali lagi di Keluarga Sakti. Dalam video kali ini, Ute mau membagikan cara mendaftar BPJS Kesehatan secara online. Nah, karena adanya pandemi, jadi semuanya serba online ya teman-teman. Jadi, satu sisi yang positifnya, kita menjadi lebih mudah ya teman-teman, karena tidak perlu mengunjungi kantor BPJS-nya. Nah, lalu bagaimana sih caranya? Yang pertama adalah mengunduh aplikasi mobile JKN teman-teman. Nah, untuk kalian yang belum tahu, kalian klik aja di Play Store, kemudian kalian cari mobile JKN. Nah, setelah kalian selesai mendownload aplikasi tersebut, lalu kemudian kalian klik daftar. Nah, kemudian kalau setelah kalian klik daftar, maka klik pendaftaran peserta baru ya teman-teman. Jadi ini untuk kalian yang memang belum terdaftar BPJS sebelumnya. Nah, kalau misalkan kalian sebelumnya sudah terdaftar tapi bingung dan lupa apakah masih aktif atau tidak, kalian bisa cek terlebih dahulu dengan menggunakan nomor induk KTP kalian ya teman-teman. Kontennya ada di playlist BPJS Kesehatan, kalian cek aja di Keluarga Sakti. Nah, setelah itu baca ketentuan tentang pendaftarannya, nanti akan muncul sedemikian rupa ketentuannya, lalu kalian pilih setuju ya teman-teman. Setelah itu, yang perlu kalian siapkan adalah nomor induk KTP kalian. Jadi kalian catat di situ, masukkan kode captcha-nya. Nah, setelah itu isi semua data yang diperlukan dan klik selanjutnya ya teman-teman. Nah, setelah itu pilih vaskes yang kalian inginkan, tapi usahakan yang terdekat dengan domisili tempat tinggal kalian. Karena nantinya kalau misalkan kalian lagi sakit dan kalian perlu dirujuk ke rumah sakit, kalian tidak perlu jauh-jauh untuk datang ke FKTP-nya ya teman-teman, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dan itu biasanya nanti tertera di kartu kalian. Lalu setelah itu masukkan alamat email dan klik simpan. Nah, untuk email ini biasanya opsional juga ya teman-teman, tapi kalian tulis aja, takutnya ada data yang perlu dikirim lewat email, biasanya kartu pesertanya ya. Dan itu pastikan emailnya itu adalah email yang aktif. Setelah itu tunggu kode verifikasi dan virtual account untuk pembayaran iuran dari BPJS Kesehatan ya, melalui email ternyata teman-teman. Nah, kalau misalkan sudah seperti itu, biasanya ada tanggal boleh dilakukan pembayaran. Jadi, kalau misalkan di email tersebut, misalkan virtual account pembayaran untuk saudara A adalah sekian-sekian dan lakukan pembayaran pada tanggal misalkan 30 Juli. Nah, itu ya kalian lakukan pembayarannya pada tanggal itu. Jadi biasanya ada rentangnya 30 Juli sampai misalkan 5 Agustus misalkan. Ya udah kalian bayarnya dari mulai tanggal 30 sampai 5 Agustus ini. Jangan sebelum atau sesudahnya ya, teman-teman. Nah, pengalaman UT, kalau misalkan kita bayar sebelum tanggal 30 Juli atau sebelum tanggal yang ditetapkan, itu biasanya tidak bisa dilakukan pembayaran, alias agak error gitu karena belum kebaca ya teman-teman. Jadi kalian ikuti aja ya si perintah yang ada di email kalian. Nah, setelah itu selesaikan pembayaran iuran, maka BPJS kalian itu akan aktif dan terdaftar sebagai peserta. Nah, saran UT kalau misalkan kalian mau melakukan pendaftaran BPJS itu jauh-jauh hari ya teman-teman, jangan nunggu sakit dulu, karena takutnya ada kendala hal segala macam yang akhirnya kalian tidak bisa menggunakan BPJS kalian pada waktu kalian sakit seperti itu. Nah, jadi kita prinsipnya ini adalah berjaga-jaga terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi jangan nunggu sakit dulu lalu bikin BPJS, karena bikin BPJS itu memerlukan waktu ya teman-teman. Terutama itu untuk melakukan pembayarannya itu biasanya 14 hari setelah kita mendaftar kalau nggak salah, baru kita bisa bayar gitu. Dan kalau udah bayar baru aktif seperti itu. Jadi untuk kalian yang belum punya, ayo langsung daftarin secepatnya ya teman-teman. Nanti takutnya pas kalian sakit ternyata BPJS-nya belum dibikin, kan repot ya teman-teman gitu. Nah, kalau misalkan kalian udah punya BPJS, itu benar-benar manfaatnya banyak, tapi jangan sampai kita berdoa kita sakit ya teman-teman. Kalau misalkan kita sehat gitu, anggap saja kita sedekah dengan orang-orang yang lagi sakit di luaran sana. Jadi istilahnya ini kita saling membantu, subsidi silang ya teman-teman.
Nah, nanti kartu BPJS-nya itu akan muncul di mobile JKN kalian seperti itu. Dan itu bisa kalian capture, lalu kalian print dan laminating, atau bisa kalian tunjukkan juga ke Vaskes yang akan kalian datangi. Cuman saran Ute, takutnya HP kalian ada error atau sinyalnya lagi nggak memadai, mungkin perlu di print aja dan di laminating seperti itu. Jadi sudah ada di dompet kalian atau mungkin di capture. Nah itu tadi, tapi takutnya HP kalian rusak ya teman-teman, mending kalian print dan laminating aja sebagai kartunya seperti itu. Cukup mudah kan teman-teman untuk mendaftar BPJS Kesehatan secara online. Nah, kalian kalau misalkan penghasilannya belum cukup banyak gitu, kalian bisa memilih kelas 3, yaitu 35.000 aja ya teman-teman, karena 7.000-nya itu disubsidi sama pemerintah, yang awalnya sebenarnya 42.000 gitu. Jadi kita cukup bayar 35.000. Tapi kalau misalkan kalian penghasilannya cukup gitu, bisa memilih kelas 2 atau kelas 1. Tapi yang perlu kalian ketahui, peraturan terbaru itu kelas rawat yang akan kita dapatkan tetap sama kok teman-teman, yaitu kelas rawat inap standar. Nah, kalau misalkan kalian masih bingung nih caranya seperti apa, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, nanti mungkin akan menemukan kendala-kendala ketika membuka mobile JKN, karena biasanya terkadang kita tuh lupa apakah kita pernah didaftarkan atau belum gitu. Kadang ayah kita misalkan sudah mendaftarkan tapi kita nggak tahu gitu, ternyata kita sebenarnya sudah aktif tapi memang belum membayar aja gitu. Nah, nanti kalian biasanya titik temunya itu di aplikasi mobile JKN tersebut ya teman-teman. Nanti akan ada pemberitahuan. Nah, biasanya BPJS Kesehatan ini satu kartu keluarga teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian ingin membayar secara mandiri, nanti kalian hubungi Cika terlebih dahulu ya. Hubungi Cika dan melalui layanan Pandawa untuk misalkan diri dari kartu keluarga kamu gitu. Misalkan satu kartu keluarga itu ayah dan ibu kalian serta adik kalian gitu, dan kalian ingin memisahkan diri, itu bisa kalian memisahkan diri melalui Cika dan layanan Pandawa. Kemudian jadi nanti di mobile JKN itu hanya satu kalian saja seperti itu untuk yang memang sebelumnya sudah terdaftar ya teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian sudah belum terdaftar, biasanya nanti satu kartu keluarga itu biasanya terintegrasi dan harus mendaftarkan semuanya, biasanya seperti itu ya teman-teman. Pokoknya kendala yang kalian hadapi, terus misalkan kalian bingung, kalian tulis di kolom komentar aja ya. Semoga aja mungkin bisa Ute bantu kalau misalkan Ute bisa, atau mungkin dari teman-teman yang di sini bisa juga membantu apabila ada teman-teman yang masih kebingungan mengurus BPJS Kesehatan ya teman-teman. Oh iya, sebelumnya BPJS Kesehatan dan Kartu Indonesia Sehat itu sama aja ya teman-teman, tetap bisa dipakai dan itu sama-sama BPJS Kesehatan, cuman namanya aja yang berbeda, tapi itu sama aja kok seperti itu. Ya udah, segitu aja ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.